Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa amarahu ay yaqula khairan aw yalzamas samta wal aman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radallahu an alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur atas semua nikmat mari dengan saksama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmatnya segala urusan kita dipermudah, rezeki kita dicukupkan, hidup kita pun kian lapang setiap waktu, sehingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah. Salawat dan salam mari kita bertekad dalam hati untuk senantiasa mengaturkannya secara konsisten atas kehadirat Nabi Muhammad SAW, sosok makhluk yang mulia, teladan dalam keseharian dan idola sepanjang zaman. Begitu pula kepada para kerabat beliau, sahabat, tabi'in, dan setiap orang yang selalu mengikuti jejak beliau. Semoga Allah melimpahkan kemurahannya kepada mereka. Selanjutnya, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan bertakwalah kita bisa terhindar dari segala keburukan yang ada di dunia maupun akhirat. Salah satu cara takwa yang paling ringan untuk kita lakukan ialah dengan menjaga ucapan. Sebagaimana hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini merupakan zaman media sosial yang memungkinkan setiap individu berkumpul dalam satu platform untuk berinteraksi dengan media sosial. Semoga orang punya kesempatan untuk berbagi kisah dan menyebarkan informasi dengan mudah, termasuk juga mengomentari isu-isu sosial yang sedang hangat untuk dibicarakan. Namun, sebaiknya kita harus bijak dalam kehidupan di media sosial ini. Kita tidak boleh asal komentar, menyebar ujaran kebencian, dan menarasikan sesuatu yang berpotensi menimbulkan keributan di masyarakat. Sebab, sama halnya dengan realita, segala sesuatu yang kita tuturkan yang tercermin melalui ketika di media sosial akan dicatat dan suatu saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan fakta tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya melalui Al-Qur'an surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, meskipun secara tekstual Quran surat Qaf ayat 18 ini menjelaskan tentang segala ucapan yang keluar dari mulut manusia secara nyata akan dicatat oleh pengawas Allah, yakni malaikat raqib dan atid. Akan tetapi dalam konteks modern, ayat ini juga berlaku terhadap segala bentuk postingan, komentar, dan tanggapan kita di media sosial, karena ketiganya adalah cerminan mulut manusia sebab sebuah alat komunikasi. Maka dengan hal ini, uraian Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munir jilid 26 halaman 290 sangat relevan untuk mempertegasnya. Wa dhahirul ayah annal malaka yaktubu kulla syai'in minal kalam wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma innama yaktubu ma fi thawabun wa iqabun. Artinya,
Inti dari Quran surat Qaf ayat 18 ialah bahwasanya malaikat mencatat segala bentuk perkataan manusia. Ibnu Abbas menjelaskan, sungguhnya sesuatu yang dicatat itu merupakan pahala dan dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah menyadari bahwa setiap postingan, komentar, dan tanggapan kita di media sosial merupakan cerminan perkataan kita yang akan diminta pertanggungjawaban juga, maka sebaiknya kita harus bijak dalam berinteraksi di dunia maya ini. Apabila kita merasa belum mampu untuk membuat konten yang baik atau memberikan komentar yang mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain atas masalah yang menimpanya atau golongannya, maka kita lebih baik diam daripada harus membuat seseorang atau kelompok tertentu merasa tersakiti oleh perbuatan kita. Tindakan kehati-hatian dalam bermedia sosial tersebut termasuk juga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk berkata baik atau diam ini merupakan rambu-rambu yang harus kita perhatikan dalam bermedia sosial. Adapun Imam Syafi'i menjelaskan bahwa inti dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut sebetulnya merupakan isyarat dan menekankan pentingnya berpikir sebelum mengomentari sesuatu. Sebagaimana hal ini diuraikan oleh At-Tayyibi dalam kitab Al-Kashi'an Akakikis Sunan jilid 9 halaman 2865. Wa qala Syafi'i fi ma'nal hadis, man arada ayatakallama falyatafakkar fa in daralahu annahu la darara alaihi takallam wa in daralahu fi dartu aw syakkun fi amsik. Artinya, Asy-Syafi'i mengomentari hadis tersebut, siapa saja yang hendak berucap, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika ucapannya tidak berpotensi menimbulkan masalah, maka berbicaralah. Tapi jika memungkinkan mendatangkan masalah atau ragu dengannya, maka sebaiknya ditahan atau diam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bijaklah dalam bermain media sosial, sebab setiap unggahan, komentar, dan tanggapan kita di dalamnya akan dicatat sebagai amal kita di dunia. Karena jika kita merasa tidak mampu untuk melakukan hal baik, maka sebaiknya memperbanyak diam. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak. Niscaya kita selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kultum pada bulan yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.